نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala di mana pada kesempatan petang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali hadirkan kita di masjid yang mulia ini, di majelis yang mulia ini untuk kembali melanjutkan pembahasan kajian dari kitab Fathul Majid li Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi taala alaih. Dan di kajian sebelumnya kita telah membaca syarah dan penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh dengan menukilkan pendapat atau tafsir dari para ahli tafsir yang berkaitan dengan ayat yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yaitu ayat dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, sampai akhir ayat 24, di mana ayat sebelumnya berisi tentang perintah dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah agar mereka berbuat bakti, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Allah menggandengkan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan perintah untuk mentauhidkan, beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat sebelumnya juga ada larangan untuk durhaka kepada kedua orang tua meskipun dengan melakukan atau mengucapkan ucapan yang paling ringan yang dapat menyakiti kedua orang tua, yaitu apa? Kata uf atau kata kepada kedua orang tua, dan bahwasanya ini adalah termasuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita lanjutkan dengan ayat yang keempat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam kitab Tauhid, di mana Syekh Abdurrahman bin Hasan atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala beliau mengatakan wa qaulihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan firman Allah taala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadalah kalian hanya kepada Allah dan janganlah kalian melakukan kesyirikan kepadanya dengan sesuatu apapun. Dalam surat An-Nisa ayat 36. Ini ayat yang keempat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang berkaitan dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Telah disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwasanya Al-Qur'an seluruhnya adalah berisi tentang tauhid. Seluruh Al-Qur'an
kandungannya adalah tauhid, perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita baca penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh. Beliau mengatakan qala al-Imad bin Katsir rahimahullahu fi hadhihi al-ayah ya'muru tabaraka wa ta'ala bi'ibadatihi wahdahu la syarika lah fa innahu huwal khaliqur raziqul mun'imul mutafaddilu ala khalqihi fi jami'il halat fa huwal mustahiqqu minhum an yuwahhiduhu wa la yusyriku bihi syai'an min makhluqatihi. Intaha. Syekh Abdul Rahman kemudian beliau membawakan tafsir dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab tafsirnya terkait dengan ayat ini. Apa maksud dari ayat ini? Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya'muru tabaraka wa ta'ala bi ibadatihi wahdahu la syarikalah. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memerintahkan hambanya untuk beribadah hanya kepada Allah. Jadi ayat ini berisi perintah kepada hambanya untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak ada sekutu baginya. Berarti ayat ini berisi perintah untuk apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah? Alasannya adalah fa innahu huwal khaliqur raziqul mun'im al-mutafaddilu ala khalqihi fi jami'il halat. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menciptakan hambanya manusia, dan dia juga yang telah memberikan rizki, yang telah memberikan nikmat-nikmat yang besar kepada seluruh makhluknya di dalam semua keadaan. Dan ini pengakuan seorang hamba ketika dia mengimani, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang menciptakan dirinya. Mengimani bahwa Allah yang telah memberikan rizki kepadanya, yang telah memberikan nikmat-nikmat yang begitu banyak. Dan menikmat tersebut senantiasa Allah berikan dalam keadaan apapun. Ini yang dinamakan dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Maka ketika seorang dia beriman kepada tauhid rububiyah, ketika dia mengimani bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang telah memberikan nikmat-nikmat, Allah yang menghidupkannya, dan Allah yang akan mematikannya dan segala-galanya, maka mengharuskan seorang hamba dia mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyahnya, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan dia, maka Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Allah yang telah memberikan rizki kepadanya, maka Allah yang berhak untuk diibadahi semata. Enggak boleh seseorang ketika Allah yang menciptakan dirinya dia menyembah kepada selain Allah, padahal yang dia sembah selain Allah itu tidaklah menciptakan dirinya, tidak juga memberikan rizki kepadanya. La yanfa'u wa la yadur, tidak memberikan manfaat dan tidak juga mendatangkan madarat. Maka tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk diibadahi. Karena tidak bisa memberikan manfaat. Baik malaikat tidak bisa memberikan manfaat kepada seorang hamba kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, orang-orang soleh, maka tidak berhak untuk diibadahi. Kepada kedua orang tua yang barangkali melahirkan kita, memberikan makan kita, hanya sebab saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan memberikan rizki. Fahuwal mustahiqqu minhum an yuwahhiduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Maka dia Allah adalah satu-satunya zat yang berhak dari mereka, dari para hamba, untuk mendapatkan tauhid, untuk diesakan dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun dari makhluknya.
Ini kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh, wa hadhil ayatu hiya allati tusamma ayatul huquqil asyarah. Dan ayat ini dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, ini ada lanjutannya, ya. Kata para ulama, ayat ini dinamakan dengan ayat 10 hak. Ayat tentang 10 hak. Kemarin sudah sempat kita singgung pada pertemuan yang lalu, ya. Ayat yang berisi tentang 10 hak, ya. Namanya ayat al-huquq al-asyrah. Karena dalam ayat ini Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi wasahibi bil jambi wa ma malakat aymanukum. Ada 10, ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakinu wa ibnis sabil wal jari dzil qurba wal jaril junubi wasahibi bil jambi wa ma malakat aymanukum. Itu ayat lengkapnya. Itu disebutkan dengan huququl asyrah. Kenapa? Karena di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 10 hak yang wajib untuk ditunaikan. Apa hak yang pertama? Yaitu hak Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Disembah semata-mata. Ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini hak yang pertama. Dan beribadahlah kalian kepada Allah, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan suatu apapun. Itu hak apa? Allah tauhid. Maka hak ini yang paling besar. Wabil walidaini ihsana. Hak yang kedua adalah hak kedua orang tua untuk berbuat baik. Wabil walidaini ihsana. Wabidzil qurba. Yang ketiga adalah hak kerabat, saudara, ya, paman, kakak, ya, bibi, yang memiliki kerabat. Wal yatama. Kemudian yang keempat adalah hak anak-anak yatim. Yang kelima adalah hak orang-orang miskin. Kemudian yang keenam adalah hak ibnus sabil. Ibnus sabil, orang-orang yang mereka apa? Melakukan perjalanan, ya, yang mungkin kehabisan bekal. Ibnus sabil, ya. Wal jaridil qurba. Kemudian tetangga yang memiliki kerabat atau hubungan kerabat. Tetangga yang memiliki hubungan kerabat, dan juga tetangga al-junub yang tidak memiliki hubungan kerabat. Wasahibi bil janbi. Kemudian teman dekat. Dan yang ke-10 adalah wa ma malakat aymanukum, yaitu budak-budak yang kalian miliki. Maka 10 ini memiliki hak atas setiap hamba. Dan hak yang paling besar adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat tadi urutannya, yang pertama adalah hak Allah yang paling besar. Yang kedua adalah hak kedua orang tua. Yang ketiga adalah hak kerabat. Yang keempat hak anak yatim. Yang kelima hak orang miskin, dan seterusnya. Itu urutannya. Maka jangan dibalik-balik dan tunaikan semuanya semampu kita. Wa fi ba'din nusakhil mu'tamadati fi min naskhi hadzal kitabi taqdimu hadhil ayati ala ayatil an'am. Yang kemudian disebutkan bahwa, ya, di sebagian manuskrip, ya, dibagi sebagian apa? Manuskrip yang mu'tamad itu ada nasakh ada sebagian kitab yang dalam cetakan lain itu bahwasanya ayat ini, ya, didahulukan daripada ayat yang ada dalam surat Al-An'am yang nanti akan kita baca setelahnya sebagaimana dalam kitab ini. Walihada qaddamatha. Oleh karena itu didahulukan. Walihada qaddamtuha. Oleh karena itu saya dahulukan. Limunasabati kalam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu al-ati li ayatil an'am.
dengan tujuan agar sesuai dengan ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan ayat dalam surat Al-An'am. Jadi dalam surat An-Nisa ini setelahnya nanti akan disebutkan surat Al-An'am ayat 151 sampai 153 tentang apa-apa saja yang Allah haramkan. Nah, di sebagian cetakan kitab itu didahulukan surat Al-An'am baru surat An-Nisa ini. Di sebagian nuskhah yang lain atau cetakan kitab yang lain maka didahulukan ayat ini baru surat Al-An'am. Dan beliau Syekh Abdurrahman mendahulukan surat An-Nisa karena nanti agar sesuai dengan ucapan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang akan sebutkan liyakuna dzikruhu ba'daha ansab, agar penyebutannya nanti yaitu sesuai. Nah, kemudian selesai dari syarah oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh tentang ayat ini. Nah, kita masuk kepada ayat yang setelahnya, itu ayat yang surat Al-An'am ayat 151 dan sampai 153. Wa qalihi ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassaakum bihi la'allakum taqilun. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab surat Al-An'am ayat 151, Allah berfirman, qul ta'alau, katakanlah Muhammad kepada manusia atau kepada orang-orang musyrikin, kemarilah aku akan bacakan kepada kalian apa yang telah Allah haramkan atas kalian. Alla tusyriku bihi syai'a, yang pertama adalah kalian tidak boleh melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaina ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Wa la taqtulu auladakum min imlakin, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kamilah yang memberikan rizki kepada kalian dan kepada mereka. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang lahir maupun yang batin. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum taqilun, yang demikian itu dia wasiatkan dengannya agar kalian menjadi orang-orang yang memikirkan, orang-orang yang berakal. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan sesuatu yang lebih baik sampai dia berusia dewasa. Wa awful kaila wal mizana bil qisti, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak membebani seorang jiwa kecuali dengan kesanggupannya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, dan apabila kalian berbicara maka hendaklah kalian mengatakan dengan adil meskipun kepada kerabat. Wa bi ahdillahi awfu, dan tepatilah janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum tadhakkarun, yang demikian itu Allah wasiatkan kalian dengannya agar kalian menjadi ingat. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu,
dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan memecah belah kalian dari jalan tersebut. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, yang demikian itu Allah wasiatkan kalian dengannya agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini tiga ayat ya dalam surat Al-An'am. Yang 3 ayat ini tentunya yang pertama adalah berisi tentang perintah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan larangan untuk melakukan perbuatan kesyirikan. Kemudian disampaikan juga dalam ayat ini beberapa larangan-larangan yang termasuk dosa-dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah kesyirikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik. Kenapa? Karena kebanyakan yang melakukannya ini dahulu adalah orang-orang musyrik. Dan Rasulullah SAW diutus untuk mendakwahi mereka musyrik jahiliyah. Maka Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, kepada siapa? Orang-orang musyrik. "Ta'alu, kemarilah. Atlu ma harrama rabbukum alaikum." Aku bacakan kepada kalian. Yani apa aku bacakan kepada kalian? Apa yang Allah haramkan atas kalian dari Al-Qur'anul Karim, dari wahyu. Nah, Muhammad SAW adalah nabi, rasul yang telah Allah berikan wahyu kepadanya. Yang pertama adalah alla tusriku bihi syai'a. Janganlah kalian melakukan kesyirikan kepada Allah. Isinya larangan semuanya. Kalau ada perintah untuk tauhid, ini berisi apa? Larangan, lawan daripada tauhid yaitu syirik. Jadi pertama yang paling diharamkan oleh Allah adalah kesyirikan. Dosa yang paling besar adalah dosa kesyirikan. Sebagaimana ibadah kewajiban yang paling pertama adalah tauhid. Ibadah yang paling besar pahalanya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Alla tusyriku bihi syai'a. Yang pertama adalah kalian jangan melakukan kesyirikan kepada Allah. Orang-orang musyrik dahulu melakukan kesyirikan. Dan kesyirikan yang orang-orang Quraisy jahiliyah mereka, jadi bukan hanya menyembah berhala. Mereka menyembah Allah, namun juga mereka menyembah kepada selain Allah. Ya, kebanyakan kita berpandangan orang musyrik itu adalah orang yang dia nyembah patung, nyembah pohon, enggak sholat. Ya, banyak kan beranggap seperti itu, enggak nyembah Allah. Namun justru bahwa Rasulullah SAW diutus, para nabi dan rasul itu diutus kepada kaum-kaum yang mereka mengakui tentang hakikat keesaan Allah Subhanahu wa taala, rububiyah Allah, namun mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah. Atau apa? Mereka membuat tandingan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada Allah, namun mereka juga beribadah kepada selain Allah. Mereka berdoa kepada Allah meminta, namun mereka juga meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tandingan-tandingan. Maka kemudian ya, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Di sini perintah. Ya, kalau tadi adalah larangan untuk melakukan kesyirikan, wa bil walidaini ihsanan. Ya, ihsanan. Dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Nah, ihsan di sini itu masdar, ya. Yang masdar mansub itu yang maknanya adalah fi'il amr. Ya, ada. Jadi apa? Masdar yang menggantikan kedudukan fi'il amr, dan maknanya apa? Amr, perintah. Ya akhi, julusan. Maknanya apa? Ya akhi, ijlis. Ya kalau belajar bahasa Arab. Ya, wabil walidaini ihsanan maknanya adalah ahsin ahsin bil walidain. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua. Nah, ini dari apa? Dari mafhum mukhalafahnya. Pemahaman kebaliknya. Ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua,
maka makna sebaliknya adalah kita dilarang untuk durhaka kepada kedua orang tua. Itu mafhum mukhalafah namanya, atau dalilul khitab dalam istilah usul fiqh, ya. Ada larangan. Kemudian yang kedua, wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Orang-orang musyrik jahiliyah dahulu, mereka membunuh anak-anak mereka, terutama adalah anak-anak perempuan. Jadi kalau seandainya mereka dikaruniai atau lahir anak perempuan, maka dibunuh. Dengan cara apa? Dikubur hidup-hidup. Wal mau'udatu su'ilat. Ya. Anak-anak perempuan yang dikubur hidup akan ditanya pada hari kiamat. Kenapa mereka mengubur anak perempuan, membunuh anak perempuan ketika lahir? Mereka yang pertama adalah karena malu. Malu. Jadi apa? Malu kalau punya anak perempuan. Yang kedua karena mereka takut miskin. Takut miskin. Kenapa? Anak perempuan itu harus dikasih nafkah. Dia nggak bisa bantu-bantu orang tua. Ini menurut mereka, anak perempuan. Oleh karenanya itu, ya, Nabi Muhammad SAW menjadikan apa? Keutamaan bagi orang-orang yang dia dikaruniai anak perempuan. Berpahala besar mendidik, ya. Anak perempuan itu pahalanya lebih besar daripada anak laki-laki. Sampai ada ulama yang mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya anak laki-laki itu nikmat, sementara anak perempuan itu adalah kebaikan, amal kebaikan. Kalau itu anak laki-laki karena dia nikmat, maka nanti pada hari kiamat akan apa? Dimintai pertanggungjawaban. Sementara anak perempuan karena itu adalah amalan kebaikan, maka akan mendapatkan pahala pada hari kiamat. Oleh itu yang punya anak perempuan, ya, jaga baik-baik, didik baik-baik, ya. Kemudian pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang musyrik dahulu mereka membunuh anak-anak perempuan karena malu dan takut miskin. Coba bayangkan kita punya anak perempuan, sudah kita didik, ya, kita kasih makan, ya, sampai besar. Sudah besar apa? Nikah kan? Diambil oleh suaminya, dibawa suaminya. Nggak bisa memberikan apa? Artinya manfaat secara duniawi kepada orang tuanya, enggak. Maka dari sisi itulah, ya, dari sisi itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala ganjaran yang besar kepada orang tua yang apa? Mendidik anak perempuan. Kalau laki-laki, ya, kenapa pahalanya mungkin, ya, bisa dibawa daripada anak perempuan? Kenapa? Anak laki-laki, ya, ketika dikasih makan, ya, dididik, dia kan bisa bantu orang tuanya, ya enggak? Bantu orang tuanya. Bahkan sebelum dia nikah, sebelum dia kerja, bantu. Anak laki-laki itu apa? Sering bantu. Nah, bisa jadi bantuan dari anak itu sebagai balasan buat orang tuanya, sebagai balasan. Apalagi nanti kalau sudah apa? Kalau sudah kerja, ya, bantu orang tuanya, ya. Sehingga itu, ya, Allah berikan pahala yang besar kepada orang yang dia mendidik, ya, anak-anak perempuan. Wala taqtulu. Baik. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jadi janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kenapa? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rizki kepada kalian dan juga kepada mereka anak-anak. Maka nggak boleh punya keyakinan nambah anak. Ada yang membatasi anak, sudah cukup 2 saja. Takut nggak bisa makan, apalagi zaman sekarang, zaman lagi susah. Takut nggak bisa ngasih makan, takut nggak bisa menyekolahkan, takut kalau sakit nggak bisa apa? Bawa ke dokter. Dan itu adalah apa? Pemahaman dan keyakinannya orang-orang kafir. Maka orang mukmin dia menyandarkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak itu termasuk rizki. Ya, ketika kita dikaruniai anak, lahir anak, Allah sudah berikan rizkinya. Sudah Allah tanggung rizkinya, bukan kita yang akan memberikan rizkinya. Mungkin kita hanya sebagai sebab saja.
Tapi Allah yang sudah apa? Sudah berikan rezekinya. Punya anak 1, punya 2, sampai punya anak 22 pun apa? Allah tanggung rezekinya. Kita enggak perlu khawatir. Allah yang menciptakan, maka Allah akan yang memberikan apa? Rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah ada binatang melata pun di atas muka bumi ini kecuali sudah Allah tanggung rezekinya. Terkadang ya ikhwan, ya, kita yang punya akal, ya, ketika kita memiliki anak banyak mungkin ya, kita takut, waduh kalau nambah anak lagi, ya, sekarang masa susah ekonomi sedang susah, ya, takut miskin, ya, takut nggak bisa menyekolahkan. Padahal ya cicak saja kalau kita mau berpikir ya, itu tanda-tanda karunia Allah. Cicak saja itu yang apa, yang nempel di tembok-tembok itu apa? Dia makannya apa? Susah cari makan, tapi masih tetap hidup karena Allah yang berikan makan. Allah jadikan apa? Nyamuk sebagai makanannya. Nyamuk yang terbang, dia nggak bisa terbang, tapi Allah berikan rezekinya. Semuanya ada rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jadi enggak usah khawatir. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Rezeki kita itu enggak akan diambil orang. Kalau memang itu rezeki kita, pasti akan kita dapatkan. Ya. Kalau yang diambil orang berarti apa? Bukan rezeki kita. Jadi kalau misalnya jualan, ada saudara kita mau jualan di sampingnya itu, jangan takut ya tersaingi, jangan takut dengan apa? Rezekinya kita akan berkurang, enggak. Ya, enggak akan berkurang. Ya. Bahkan itu bantu muslim kalau dia seorang muslim, ya kan? Seorang muslim, lihat orang-orang tuh. Orang-orang yang jualan HP. Ya. Kenapa justru malah apa berderet itu? 1 2 3 itu ngumpul di situ semua. Dan mengatakan, kamu jangan jualan di sini. Ya, saya udah duluan. Nanti orang nggak mau beli ke saya. Enggak seperti itu. Ya. Tapi sebagian pemikiran kita takut rezekinya diambil oleh orang. Padahal Allah sudah tetapkan rezekinya sekian. Ya. Nah, terkadang masalah rezeki jamaah ya, kita kurang yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kurang tawakal. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita bertawakal seperti tawakalnya seekor burung. Kalau nggak punya kerjaannya sudah, yang penting kerja, cari maisha. Ya. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, kata Nabi SAW. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, maka sungguh Allah akan berikan rizki kepada kalian kama razaqat thair, sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Yagdu himasan wa yaruhu bitonan, atau himasan wa taruhu bitonan. Pergi pada pagi hari dalam keadaan perut kosong, nggak punya tabungan jemaah. Ya, karena burung itu nggak punya tabungan, nggak bisa nyimpan sembako. Kalau kita masih bisa, ya untuk seminggu. Burung nggak bisa. Ya, selalu apa? Rizki pada hari itu habis pada hari itu. Namun apa? Setiap pagi dia berangkat dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu pulang dalam keadaan kenyang. Belum pernah melihat misalnya seekor burung yang dia punya anak-anak itu, anaknya mati karena kelaparan. Ya paling matinya dimangsa oleh predator yang lain. Kalau mati kelaparan, ya itu tidak ada. Ya. Bahkan sampai ada burung yang pintar itu apa? Yang dia nggak mau menitipkan anaknya kepada burung lain itu. Ya. Ya. Menitipkan telurnya kepada burung lain, nanti apa? Induk burung lain ngasih makan, dia enak-enak saja. Walaupun nggak nyari ya tetap dapat rezeki. Ya, seperti itu. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan janganlah kalian mendekati
perbuatan-perbuatan keji yang nampak maupun yang tidak nampak, itu semua perbuatan maksiat. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Kemudian janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan benar. Enggak boleh kita membunuh apa? Mukmin ya atau muslim. Yang kedua kafir. Kafir pun enggak boleh bunuh kecuali satu kafir, yaitu kafir harbi. Dan di tempat kita enggak ada kafir harbi. Adanya apa? Kafir dhimmi. Ya, kafir dhimmi dan juga kafir apa? Kafir dhimmi dan juga kafir musta'man kalau di negeri kita. Orang kafir utusan dari negeri, ya. Kalau kafir dhimmi ya orang-orang non muslim di ya sekitar kita, yang tinggal di sekitar kita. Kalau kafir musta'man ya utusan atau orang-orang kafir dari luar negeri yang mereka bekerja di Indonesia tapi dapat keamanan dari pemerintah, orang Jepang ya, yang antum kerja di sana ya kan. Itu kafir kan? Itu kafir musta'man. Ya. Kafir musta'man, kafir muahad. Itu juga enggak boleh. Yaitu kafir yang tinggal di negeri kafir yang mengadakan perjanjian untuk tidak saling memerangi. Ya, maka ini enggak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh adalah kafir harbi, yaitu apa? Orang-orang kafir yang dalam keadaan apa? Perang. Dalam keadaan perang. Ya. Kecuali dengan cara yang benar. Bagaimana cara yang benar? Yaitu kalau dalam keadaan perang, ya. Kemudian yang kedua adalah dengan syariat Islam. Yang disebutkan dalam hadis itu apa? La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdath thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 hal. Ya. Dengan 3 hal. Yang pertama adalah yang berzina. Yang kedua adalah orang yang membunuh. Orang berzina itu boleh dibunuh, tapi oleh penguasa. Dengan cara apa? Rajam. Rajam itu kan bunuh. Yang kedua orang yang membunuh maka dikisos. Yang ketiga adalah orang yang murtad, tapi dengan cara yang benar. Ya, yaitu apabila ya terpenuhi syarat-syarat dalam hukum jinayah. Ya, kemudian yang menegakkan hukum itu juga bukan setiap individu kaum muslimin. Ya, namun oleh apa? Penguasa kaum muslimin. Wala taqrabu malal yatim. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. Dan demikian itu adalah wasiat Allah yang Allah wasiatkan kepada kalian. Jadi ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Maksudnya apa? Mendekati ingin apa? Memanfaatkan harta anak yatim. Ya, kalau anak yatim ya, dia yang orang tua jadi tinggal. Anak yatim itu adalah anak yang belum usia balik dan bapaknya meninggal dunia. Ya. Bapaknya meninggal dunia, itu anak yatim. Ya, bapaknya meninggal dunia. Dan bisa jadi anak yatim itu dia kaya. Karena apa? Karena orang tuanya sebelumnya kaya. Dia dapat bagian warisan peninggalan dari bapaknya yang meninggal dunia. Maka wali dari anak yatim ya, itu enggak boleh misalnya pamannya ya, itu kemudian mengambil atau memanfaatkan harta anak yatim tersebut tanpa hak, dan itu termasuk dosa besar kecuali dengan cara yang baik. Kecuali dengan cara yang baik. Kan disebutkan ya, faman kana goni wa man kana goniyan ya falyastafif. Barang siapa yang dia kaya, cukup, punya kecukupan, maka hendaklah dia menjaga kehormatan, jangan mengambil harta anak yatim. Ya. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Tapi kalau dia jadi wali anak yatim sementara dia miskin, maka dia boleh mengambil untuk dirinya dengan cara yang ma'ruf, tidak berlebihan. Kalau dia miskin. Hatta yablugha asyuddah, sampai kemudian dia usia dewasa. Yang terbaik adalah dengan mengembangkan ya harta anak yatim, diinvestasikan, berkembang, kemudian setelah itu baru digunakan untuk orang anak yatim itu. Ya, itu namanya apa? Memelihara anak yatim.
ya, memelihara anak yatim. Wa auful kaila wal mizana bil qisti, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Ini nasihat buat para pedagang. Ketika melakukan jual beli, maka ketika menakar, masih ada nggak sekarang jual beli pakai takaran? Ada ya? Ya, biasanya ya yang barang berbentuk cairan, liter, nah, ya, liter. Apa itu? Banyak. Beras, ya, minyak, sayur dikurangi. Ya, ya. Yang satu itu ya, yang 1 liter nggak sampai 1 liter. Perbuatan orang kafir itu sebenarnya itu. Ya, dikurangi. Ya. Kemudian apa? Bensin. Bensin dikurangi juga. Ya Allah. Ya. Beras. Enggak. Tapi kalau beli karungan, antum perlu itu cek. Kalau sudah belinya karungan, ya, beli misalnya apa? 5 kilo atau 10 kilo. Kan kebiasaan kita kan kalau beli udah langsung apa? Udah 10 kilo, tulis 10 kilo atau 5 kilo dalam karung, sudah. Enggak pernah kita apa? Ngecek. Ya paling kurang sedikit. Bukan masalah sedikitnya, bukan masalah hak antum, tetapi apa? Itu perbuatan zalim. Kalau sudah merata, ya, perbuatan dosa itu, ya nanti akan turun adab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya ketika kita merasa didolimi kemudian apa? Kita menuntut hak kita, bukan hanya itu. Walaupun itu boleh. Tetapi kalau bisa kita apa? Sambil memperbaiki umat ini jamaah, sedikit demi sedikit semampu kita. Ya. Beli beras, cek ada enggak? Ya, ana cek itu 10 kilo timbang. Ya, ditimbang. Atau 5 kilo, yang 5 kilo itu ditimbang. Ya. Karena orang-orang sekarang itu muttaham bil kadzib. Tertuduh berdusta. Kenapa? Ya sudah, banyak kasus ya. Banyak kasus ya. Jangankan individu yang level apa? Level besar ya, seperti perusahaan itu ya, perusahaan. Tapi kalau perusahaan itu ya paling nggak nyampe ini, tapi ya itu minyak, contohnya kan minyak. Ya kalau perusahaan-perusahaan itu paling tadlis, tahu tadlis? Menipu, sedikit menipu. Apa yang menyamarkan, ya? Menyamarkan. Contohnya apa? Ya, beli kue. Ya. Apa boxnya gede isinya? Iya. Itu tadlis. Ya kan? Anda ketika beli dibuka seneng nggak? Ya, besar. Ya, katanya isinya sedikit. Ya, kotaknya dibikin besar. Nah, ini. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala melarang dan merintahkan untuk apa? Ya, untuk menyempurnakan timbangan dan takaran dan berbuat adil. Kalau bisa dilebihkan. Kalau bisa dilebihkan, ya. Kalau orang jualan itu apa? Ya, kurang anget, ya biar anget. Ya. Dianget ya supaya apa? Ya jangan apa? Jangan pas begini. Kalau pas begini khawatir ada kurang walaupun sedikit saja. Ya. Karena pandangan, lebihkan. Ya. Kalau jualan apa? Beras itu liter itu sampai ya enggak sampai ini ya. Ada ya. Itu ikhwan, itu lebih berkah, lebih adil dan kita akan terbebas dari apa? Perbuatan curang. Sementara Allah kan ancam apa? Ini sudah ini. Allah ancam dengan wailun lil mutaffifin. Wail, kebinasaan. Sebagian ulama yang mengatakan apa? Satu lembah di neraka jahanam. Wailun lil mutaffifin. Kita lanjutkan insyaallah taala ba'da al-adzan, setelah adzan. Fadhal silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله akbar Allah لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك كما صلى القائم على محمد Taib jamaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali sampai pada firman Allah taala, wa auful kaila wal mizana bil qisti, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil ketika melakukan jual beli. La nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Artinya bahwa kalau seandainya kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Untuk menyempurnakan takaran dan menyempurnakan timbangan ketika jual beli, kalau ada kesalahan sedikit maka kita tidak berdosa. Artinya kita tidak lalai. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, apabila kalian berucap maka bersikap adilah dalam berucap meskipun dia orang yang memiliki kerabat atau dia punya hubungan kerabat dengan kita. Artinya kita harus berbuat adil, bukan hanya kepada kerabat maupun kepada yang bukan kerabat. Wa bi'ahdillahi aufu, dan tepatilah perjanjian Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita dengan perintah-perintah maka kita kerjakan. Allah melarang kita dengan larangan-larangan maka kita tinggalkan. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun, yang demikian itu Allah wasiatkan dengannya agar kalian ingat. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus maka ikutilah. Apa yang disebutkan, yang dilarang-larang tersebut itu merupakan adalah jalan yang lurus. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi untuk mengatakan bahwa inilah jalanku yang lurus maka ikutilah kalian. Beribadah hanya kepada Allah, menjauhkan kesyirikan, berbuat baik kepada kedua orang tua dan seterusnya. Ini merupakan adalah jalan yang lurus. Maka Allah perintahkan untuk kita mengikutinya. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Melanggar perintah Allah atau melanggar larangan Allah, tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga wasiat yang Allah wasiatkan kepada kita, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Seperti biasa, bahasa Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, beliau membawakan tafsir ayat ini dari kitab-kitab tafsir. Beliau mengatakan, qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan tentang tafsir ayat ini dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153.
yaqulu ta'ala li nabiyhi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman kepada nabi dan rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah. Nah, ini kalau seandainya ada dalam Al-Qur'an qul, ya, amr, ya, perintah untuk mengatakan, itu khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini banyak dalam Al-Qur'an. Qul, ya, ta'alu. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Ya, dan seterusnya. Qul, katakanlah Muhammad, li haula'il musyrikin, kepada orang-orang musyrik itu, alladzina abadu ghairallah, yang mereka menyembah selain Allah, wa harramu ma razaqahumullah, dan mereka mengharamkan apa yang Allah rizkikan kepada mereka. Jadi orang-orang musyrik dahulu itu, selain mereka menyembah kepada selain Allah, mereka juga mengharamkan apa yang Allah halalkan. Mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, ta'alau, kemarilah, ay halummu wa aqbilu. Ini mana ta'alau? Ini adalah halummu wa aqbilu, kemarilah, datanglah. Atlu, aku katakan, aku bacakan, ay aqussu alaikum wa ukhbirukum. Makna atlu di sini adalah aku ceritakan dan aku kabarkan kepada kalian. Kata tala yatlu tilawah, artinya apa? Membaca, ya. Tala yatlu tilawah, atlu. Ma harrama rabbukum alaikum, apa yang Rabb kalian haramkan atas kalian, haqqan la takharrusun, dengan benar, sungguh-sungguh, ya, bukan tidak mengada-ada. Artinya ini benar-benar wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian harus membenarkanku. Kalian harus meyakini kebenarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wala dhannan, dan ini bukan juga prasangka-prasangka, bal wahyan minhu, akan tetapi ini adalah wahyu dari Allah, wa amran min indihi, dan perintah dari sisinya. Alla tusyriku bihi syai'an, agar kalian tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan suatu apapun. Wa ka'anna fil kalami mahdhufun dalla alaihi siyaq. Kata Ibnu Katsir, seakan-akan dalam kalimat ini ada kalimat yang dihapus. Ada kalimat yang dihapus, yang ditunjukkan oleh siyaq, yaitu konteks kalimatnya. Jadi alla tusyriku bihi syai'a, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a, itu ada kalimat yang dihapus. Ada Ada kalimat yang dihapus. Seakan-akan kata beliau, wa taqdiruhu wa awsakum, takdir kalimat itu ditetapkannya adalah awsakum, dan kami wasiatkan kepada kalian. Jadi apa? Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum wa awsakum. Itu kata wa awsakum, ya, alla tusyriku bihi syai'a. Makanya enggak mudah menafsirkan Al-Qur'an. Menafsirkan sendiri maksudnya tidak mudah. Harus punya menguasai berbagai macam ilmu alat, terutama bahasa Arab. Ya kalau kita sih alhamdulillah tinggal menukil saja. Ya, kitab tinggal membuka kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ya, tafsir Ibnu Katsir. Walihada qala fi akhir al-ayah, oleh karena itu Allah berfirman di akhir ayat, dzalikum wasaqum bihi. Yang demikian itu Allah wasiatkan kalian dengannya. Ya. Jadi ada yang dihapuskan. Qultu, kata Syekh Abdurrahman, aku katakan, fayakunul makna, sehingga maknanya adalah hurrima alaikum ma wasaqum bitarkihi minal isyraki bihi. Diharamkan atas kalian apa yang Allah wasiatkan agar kalian meninggalkannya, yaitu berupa kesyirikan kepada Allah. Wa fil Mughni Ibnu Hisham fi qoulihi ta'ala alla tusyriku bihi syai'a sab'atu aqwal. Dan disebutkan dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Hisham, itu kitab bahasa Arab,
yang disebut dengan kitab Mughnil Labib an Kutubil A'arib, ya. Kitab Mughnil Labib itu kitab yang berisi tentang penjelasan, lebih banyaknya penjelasan tentang apa? Makna huruf-huruf di dalam bahasa Arab. Yang namanya huruful ma'ani. Kalau ada hamzah, ada al. Al taunya alif lam ya? Alif lam itu memiliki banyak makna. Bukan hanya satu makna saja. Ya, ada al-mausulah, ada al-jinsiyah. Ya. Maka disebutkan Ibnu Hisham dalam kitab Al-Mughni dalam firman Allah Ta'ala, alla tusyriku bihi syai'a sab'atu aqwalin. Ada 7 makna. Ada 7 makna atau 7 pendapat ulama. Ahsanuha, yang paling banyak atau yang paling baik maknanya adalah hadzal ladzi dzakarahu Ibnu Katsirin, yaitu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Ya tadi wa ausakum. Ya. Wa yalihi bayyana lakum dzalika li'alla tusyriku. Kemudian yang setelahnya adalah pendapat yang kedua, yang terbaik adalah yang mengatakan bahwasanya bayyana lakum dzalika, Allah menjelaskan kepada kalian hal itu li'alla tusyriku, agar kalian tidak melakukan kesyirikan. Fahudifatil jumlatu min ahadihima, dihapuskan kalimat salah satu dari keduanya. Wahia wasakum, yaitu wasakum wa harful jarri wa ma qablahu minal ukhra, yaitu wasakum dan juga apa? Huruf jar. Nah, ini kaitannya dengan bahasa Arab. Kalau kita jelaskan ya nanti akan panjang dan pusing. Ya udah diam semua kan. Ya, ada yang mahdhuf, yang dihilangkan. Karena itu untuk memahami makna kalimat jemaah. Ya. Pentingnya bahasa Arab. Kenapa? Untuk memahami kalimat. Kadang apa? Terkadang ada kata yang dihapuskan karena sudah ditunjukkan oleh konteks kalimatnya. Dan itu yang sering dalam ucapan kita kan, kalau berbahasa. Kalau kita kan kalau apa bercakap-cakap itu kadang maunya singkat. Ya. Di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Apa jawabannya? Masjid, ya kan? Di mana Muhammad? Masjid. Maksudnya di masjid itu kan. Ya. Di masjid. Dalam kalimat bahasa Arab seperti itu. Ya. Sering dia apa? Sering dihapuskan, tetapi ada. Ya, ada kata-kata yang disebutkan ya, tapi enggak dibaca. Ya, atau huruf itu. Dan ada juga huruf yang tidak disebutkan tetapi ada maknanya. Ada maknanya. Dalam bahasa Arab membantu kita untuk memahami Al-Qur'an. Taib. Walihada idza su'ilu amma yaqulu lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu yaqulu ubudullah. Oleh karena itu, apabila mereka ditanya tentang apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada mereka, mereka mengatakan qalu yaqul, dia mengatakan, yaitu Muhammad mengatakan ubudullah. Sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh bapak-bapak kalian, nenek moyang. Kama qala Abu Sufyan li Hiraql, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Sufyan ketika Abu Sufyan belum masuk Islam, ya, dan Abu Sufyan mengejar apa? Ya, mengejar sahabat yang berhijrah kan, ya hijrah ya dari Makkah ke Habasyah itu kan, ya lalu apa? Abu Sufyan ngikutin, ya, supaya Raja Habasyah atau Heraklius, ya, Heraklius itu apa? Supaya menyerahkan apa? Sahabat-sahabat yang mereka hijrah. Lalu tanya, ya. Lalu Abu Sufyan mengatakan apa yang dikatakan? Ya, kalau tidak ini Najasyi bukan Herakl. Ya, Najasyi. Apa yang dikatakan oleh dia? Kan ada seorang yang mengaku nabi yang dia memecah belah ya kaumnya. Apa yang dia katakan?
Ya, dia mengatakan ubudullah wa la tusyriku bi syai'a, dan tinggalkanlah apa yang diucapkan oleh bapak-bapak kalian. Nah, ini ternyata betul dia seorang nabi, sehingga Pak Abu Sufyan enggak bisa kemudian membawa para sahabat yang berhijrah. Wa hadha huwa alladhi fahimahu Abu Sufyan wa ghairuhu min qawli Rasulullah sallallahu lahum qulu la ilaha illallah tuflihu. Dan inilah yang dipahami oleh Abu Sufyan dan sahabat yang lainnya dari ucapan Rasulullah kepada mereka, ucapkanlah la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah maka kalian akan beruntung. Ini tauhid. Ya. Kemudian sampai di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ayatnya cukup panjang dan akan disebutkan tafsirnya oleh Syekh Abdurrahman bin Haris Al-Utsaimin dengan menukilkan tafsir dari para ulama, para ulama dengan merujuk kitab-kitab tafsir. Wallahu taala alam. Sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada ya? Kita cukupkan kajian kita pada kesempatan petang hari ini. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.